Ya, Koko Lati ya, Koko Lati. Jadi pertama saya tidak mengedukasi para pelawak tersebut, Panji dan kawan-kawan. Tidak. Saya mengedukasi sebagai orang hukum dan sebagai politisi partai politik ya. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan agar supaya orang-orang yang menonton mensrea itu tidak terjerumus dalam pidana ya, karena di situ jelas menggambarkan seolah-olah kalau kita mau aman ya, memfitnah orang, menuding orang di apa, di depan umum ya, itu menggunakan menurut keyakinan saya gitu kan, itu seolah-olah dengan begitu terus menghardik orang, menghina orang, memfitnah orang itu bisa bebas dari hukum. Nah, itu yang berbahaya. Makanya saya harus sampaikan hal itu. Ya, kalau yang belum menonton podcast saya soal Panji, silahkan ditonton. Jelas saya mengatakan bahwa menurut keyakinan saya itu boleh, tapi hanya di internal saja. Tapi ketika sudah mempublikasikan, menurut keyakinan saya si A maling, menurut keyakinan saya si B maling gitu. Nah, itu jelas sebuah tindak pidana ya, itu sebuah tindak pidana dan eh, itu akan merugikan karena itu sebuah bukti ya yang bisa mempidanakan seseorang. Nah, jadi gitu Mas Koko Lati ya. Jadi kasihan gitu, para pengikutnya itu akan terjerumus oleh penyampaian bodoh ya yang bisa menjerumuskan, seolah-olah itu cara aman untuk bebas dari pidana. Sangat-sangat berbahaya ya. Jadi terlepas kalian pro Panji, tapi apa yang saya sampaikan ini untuk menolong kalian. Jangan sampai kalian melakukan hal tersebut. Karena itu sangat-sangat berbahaya dan menjerumuskan kalian. Dan inilah buktinya bahwa ketika orang yang tidak punya ilmu hukum dan politik tapi bicara soal itu ya di depan publik, maka yang terjadi adalah sebuah statement sesat yang bisa menyesatkan banyak orang dan bisa merugikan banyak orang. Jadi gitu Kokolati ya, sampaikan ke yang lain bahwa hal ini berbahaya. Bukan itu poinnya bos, bukan itu. Jadi begini nih ya, kan selama ini kan Mas Gibran diolok-olok, dituding oleh Panji dan kawan-kawan. Mas Gibran tidak pernah membalas, Mas Gibran tidak pernah melaporkan, Mas Gibran tidak pernah menuding. Nah, Mas Gibran diam aja. Walaupun Mas Gibran diam, tapi tetap ya mereka mengolok-olok dan menuding Mas Gibran ya. Bahkan ketika ada yang membela Mas Gibran, meluruskan kekeliruan Panji, itu dituding ya sebagai buzzer gitu. Ya, kita bisa lihat ya sama kayak Ari Kriting ya, bukan substansinya yang ditanggapi tapi tudingan, buzzer buzzer gitu kan. Nah, kali ini ada orang yang bernama Rizik Syihab. Ya, Rizik Syihab ini dia menuding mensreanya Panji itu menistakan agama. Nah, pertanyaannya, kok sampai detik ini Panji, Ari Kriting, dan kawan-kawannya itu tidak ada yang punya nyali untuk menuding balik Rizik Syihab ya. Padahal Mas Gibran aja yang diam, yang tidak membalas, tidak menuding, itu terus diolok-olok, terus dituding gitu kan. Nah, kenapa Rizik Syihab yang menuding itu kok mereka diam?
Padahal selama ini kalau ada yang menuding balik Panji itu pada semangat belain Panji gitu kan, bahkan menuding balik gitu. Kok kenapa Rizik Sihab mereka diam? Ada apa? Nah, intinya adalah mereka ini, Panji ini adalah orang-orang yang memang tidak punya nyali. Mereka menuding, mengolok-olok tokoh itu. Mereka tahu bahwa tokoh yang mereka tuding dan olok-olok itu tidak akan membalas ya. Jadi mereka tahu, mereka cari yang paling aman aja. Ketika ada tokoh yang menuding dan mereka tahu orang ini kalau dituding balik akan bereaksi, mereka tidak punya nyali. Ya, jadi saya mau tunggu nyalinya Panji, Adik Kriting dan kawan-kawan untuk menuding balik Rizik Sihab. Ditunggu ya. Hehe. Ngawur. Emangnya gue Panji ya, berpendapat tapi dia nggak ngerti apa-apa, nggak punya data, nggak punya fakta tapi ngomong. Kalau gue itu pasti bicara berdasarkan data dan fakta dan logika. Tentu nggak mungkin gue mengatakan stand up Panji itu tidak lucu kalau gue belum nonton. Gue kan begini-gini pecinta stand up komedi. Gue nonton stand up Panji sebelum-sebelumnya dan gue tidak menjadikan dia pilihan untuk ditonton lagi karena nggak ada yang lucu, garing. Bahkan bukan cuma gue yang ngomong, teman-teman stand up komedi pun, teman-teman komika pun mengatakan bahwa memang Panji nggak lucu. Jadi bukan cuma gue, ya. Jadi memang Panji itu bukan stand up yang baik, ya nggak lucu gitu. Nah, tapi untuk mens rea, ya gue nonton dong. Karena kan gue nggak mungkin berpendapat, tapi gue nggak nonton. Ya, gue kan bukan Panji. Nah, setelah gue tonton, ya memang nggak lucu. Dan gue ya ketika menonton sampai selesai, itu setengahnya itu, ya, itu ya copy paste lah dari media sosial gitu kan. Terus tengahnya lagi dia sudah kebingungan. Makanya coba kalau kalian nonton itu setengah lagi dia kebingungan. Akhirnya dia ajak penonton ya bicara soal musik ya. Bicara soal musik garing juga kan. Nggak ada yang nonton. Makanya terlihat kebingungan di wajahnya dan akhirnya dia membuat celutukan-celutukan kasar untuk memancing tawa gitu. Jadi dari kegaringan itu dia menciptakan celutukan-celutukan kasar, bahkan untuk memancing tawa akhirnya dia melakukan gerakan masturbasi gitu agar supaya penonton tertawa. Nah ini kan makin konyol gitu. Dan ada lagi dia bikin tema ada seolah-olah ada perdebatan di pemilu suara orang pintar dan suara orang goblok. Nggak ada tuh perdebatan itu. Jadi dia mau bikin konten, dia bikin tema untuk tema yang tidak pernah ada. Makanya penontonnya pun nggak ketawa kan, bingung. Ini apa sih, garing gitu. Ya akhirnya dia buat celutukan-celutukan kasar, bahkan ya ada masturbasi gitu. Ini kacau gitu. Jadi clear ya, gue nggak asal bicara sebenarnya, paham ya. Ini ada dari Oscar. Kata Oscar gini, gimana pendidikan politiknya Ted? Kalau ente selalu sebarkan narasi kebencian pada orang yang kritik pemerintah. Kenyataan dalam masyarakat aja lihat, jangan lip service. Jadi begini ya Oscar, saya sampai detik ini terus memberikan pendidikan politik ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah saya memberikan pendidikan politik ya karena ada beberapa pihak yang menganggap ya menyebarkan fitnah ya, menyebarkan kebencian, menyebarkan hoax itu adalah kritik. Itu jelas bukan kritik. Itu jelas sesuatu yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum di Indonesia maupun secara hukum agama manapun ya. Itu clear.
Jadi itu adalah pendidikan politik pertama yang saya sampaikan. Nah, pendidikan politik kedua yang saya sampaikan adalah begini. Kita sering dengar ya, ada yang teriak-teriak pemerintah anti terhadap kebebasan berbicara di negeri ini. Tapi uniknya, mereka menyampaikan hal itu di publik. Mereka menyampaikan dengan bebas di publik. Dan mereka tidak ya di proses hukum karena mereka bebas menyampaikan pendapat di publik. Artinya apa? Artinya yang mereka sampaikan dan apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang. Nah, ini sebuah sebuah kekeliruan atau sebuah kebodohan yang harus saya luruskan agar supaya ini menjadi pendidikan politik bagi kita semua, bagi orang-orang yang belum mengetahui apa itu kebebasan berpendapat. Nah, bahkan lucunya lagi ada yang teriak-teriak negara atau pemerintah anti demokrasi, tapi mereka masih bisa hidup di alam demokrasi ini gitu. Nah, ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Bahkan mereka masih bisa memfitnah, mereka masih bisa menyebarkan hoax ya, mereka masih bisa menyebarkan kebencian di negara ini. Tapi uniknya mereka mengatakan kebebasan berpendapat di negara ini dikebiri. Nah, jadi jelas ya, Oscar, saya menyampaikan pendidikan politik atas kebodohan-kebodohan yang disebarluaskan di negara ini. Paham ya?